Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini, pada saat ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dan mengoptimalkan amalan kita di bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya, mari kita sampaikan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita cahaya berupa cahaya Islam, sehingga kita masih bisa sampai saat ini berada dalam jalannya, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini pembicara diberi amanah untuk menyampaikan kepada hadirin tema tentang amalan-amalan apa saja yang bisa dia lakukan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama yang bisa kita maksimalkan tentunya amalan puasa, seperti itu. Karena sesungguhnya bulan Ramadan ini, kalau dalam literasi orang Indonesia disebutnya juga bulan puasa, seperti itu. Sehingga amalan utama di bulan Ramadan adalah puasa. Tetapi sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah, puasa ini akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dilandasi dengan niat yang benar. Jika dilandasi dengan nilai-nilai keimanan yang sebenar-benarnya, sehingga puasa itu betul-betul mempunyai efek dan mempunyai dampak pada kehidupan kita, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan tentunya banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sholat tarawih. Mari dalam hari ini pembicara mengajak hadirin semua untuk betul-betul mengoptimalkan sholat tarawih ini. Tentunya sekali lagi basisnya adalah niatan yang benar, seperti itu. Sholat tarawih ini merupakan qiyamul lail di bulan Ramadan, seperti itu. Setelah sholat tarawih kita nanti ada sholat witir yang biasanya satu paket, sholat tarawih dan witir. Mari kita amalkan di bulan Ramadan ini. Kita niatkan untuk betul-betul melaksanakan sholat tarawih dan witir ini dengan baik dan benar. Tentunya tidak menutup kemungkinan untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya di malam harinya, seperti itu. Ini betul-betul harus kita optimalkan. Selain sholat tarawih dan witir, yang bisa kita optimalkan adalah membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, di mana Al-Quran turun untuk pertama kalinya di bulan Ramadan. Hal ini tentunya harus betul-betul kita maksimalkan dan kita optimalkan. Kalau di hari-hari biasanya kita terbiasa barangkali menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali, maka di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan minimal 2 kali, minimal 3 kali, ataupun berkali-kali, seperti itu. Sehingga betul-betul di bulan Ramadan ini kita menghasilkan banyak sekali pahala. Karena sesungguhnya bagi umat Nabi Muhammad yang mempunyai waktu ibadah yang sangat sempit, ya, karena umur umat itu sesuai dengan umur Rasulnya. Kalau kita hitung, Rasul mempunyai umur 63 tahun, seperti itu, maka waktu ibadah kita tuh sempit, seperti itu. Kalau katakanlah balik kita umur 17 tahun, maka hanya beberapa puluh tahun saja kita beribadah. Itu pun kalau seluruh harinya kita gunakan untuk ibadah, ya. Itu pun kalau seluruh harinya kita gunakan untuk ibadah sholat, saum, dan lain-lain, seperti itu. Maka ada waktu-waktu untuk melipat gandakan amal. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini. Ada waktu-waktu untuk melipatkan pahala.
Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini. Ini adalah hadiah buat umat Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana umat Nabi Muhammad bisa melipat gandakan amal dalam waktu yang sesedikit-sedikitnya, tetapi mempunyai amal pahala yang sebesar-besarnya yang kita peroleh di bulan Ramadan ini, seperti itu. Dan salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sahur itu juga amal ibadah tersendiri, mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbuka puasa di awal waktu itu adalah anjuran Rasul, dan tentunya itu mempunyai pahala tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahur itu juga sangat dianjurkan oleh Rasul, dan bahkan tidak boleh sampai tidak sahur, seperti itu ya, karena memang itu menjadi amalan tersendiri di bulan Ramadan ini. Jadi bukan hanya karena kita kuat, tetapi karena Rasul menganjurkan untuk sahur, sehingga sahur itu mempunyai pahala buat kita. Itu yang harusnya menjadi landasan kita, landasan beramal kita, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang lain yang bisa kita optimalkan adalah sedekah. Di bulan Ramadan ini tentunya sedekah kita nilainya akan berbeda dengan sedekah-sedekah kita di luar bulan Ramadan. Karena tadi seluruh amalan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lainnya yang bisa kita optimalkan adalah zikir. Dan zikir yang paling utama tentunya adalah sesuai dengan anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Karena dengan istighfar ini Allah akan memberikan banyak hal pada kita. Istighfar ini akan menghapus dosa-dosa kita. Istighfar ini akan memancing keberkahan pada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya amalan sunnah yang bisa kita lakukan selain tadi zikir, sedekah, baca Quran, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Tapi yang harus betul-betul diingat adalah bagaimana kita nanti bisa mengoptimalkan amalan kita di 10 hari terakhir, di mana Rasul sendiri betul-betul ketika masuk 10 hari terakhir, beliau tidak melakukan apapun kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya harus menjadi contoh bagi kita bahwa bagaimana kita harus bersikap di 10 hari terakhir ini. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini? Ya tentunya tadi ya ibadah-ibadah sunnah tadi, ibadah-ibadah wajib, dari mulai sholat wajibnya, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, tarawihnya, sholat tahajudnya, baca Qur'annya, itu bisa kita lakukan lebih fokus. Ya, kita tidak melakukan apapun di 10 hari terakhir ini kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentunya di malam harinya, karena sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kita beribadah di malam itu, di malam Lailatul Qadar, maka pelipat gandaannya menjadi pahalanya menjadi 1000 bulan. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Oleh karena itu, mari kita optimalkan di malam 10 hari terakhir ini untuk betul-betul kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini adalah tahun pandemi, di mana kita juga dilarang mudik dan lain-lain, dan tentunya ini menjadi peluang kita, di mana 10 hari terakhir yang biasanya sibuk untuk mudik bisa kita optimalkan sibuk untuk itikaf, seperti itu. Sibuk untuk itikaf, bermunajat pada Allah di 10 malam hari terakhir ini. Ada banyak yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar kemungkinannya akan datang di malam-malam ganjil. Ada juga yang menyebutkan di malam ke-27. Tetapi kita fokuskan saja, karena kita tidak pernah tahu di malam apa Lailatul Qadar ini akan turun. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.